Salam, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Saya Penetua Nataliani dari lingkungan pelayanan 2 Jemaat GKE Palangka 1. Adapun firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yosua pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-17. Di bawah perikop menyeberangi sungai Yordan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus, itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh Vikaris Aprinita STH dengan tema harapan. Kehadiran Tuhan di dalam kehidupan orang percaya menjadi sumber sukacita dan kebahagiaan yang sejati. Meskipun setiap keluarga memiliki salib yang sedang digumuli, tapi kehadiran Tuhan yang hidup menjadi kekuatan bagi orang percaya. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia Allah yang selalu hadir dan menyertai setiap langkah kehidupan umat-Nya. Allah yang hidup juga ada di tengah kehidupan umat Israel. Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa, sebagaimana yang pernah dilaporkan oleh mata-mata yang dikirim Musa 1 generasi yang silam. Mereka adalah orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Wajar kalau Israel merasa takut, sama seperti orang tua mereka dulu. Namun Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang akan berperang bagi mereka dan akan melakukan perbuatan ajaib di antara mereka. Fokus Israel harus pada Tuhan yang menuntun mereka melalui tabut perjanjian, bukan pada bangsa-bangsa yang kuat dan menakutkan.
Tuhan yang memampukan mereka menyeberangi sungai Yordan akan memimpin mereka menaklukkan tanah Kanaan. Pertolongan Tuhan bagi Israel di setiap masa kehidupan mereka menjadi kekuatan bagi setiap keluarga Kristen, bahwa di setiap musim kehidupan kita, Allah juga berkarya. Banyak hal yang menakutkan kita. Hidup ini banyak yang tidak mungkin, tetapi Tuhan berjalan di muka. Kita tahu apa yang harus dilakukan, tetapi kita takut melakukannya. Takut bahwa Tuhan tidak akan menyertai langkah kita. Bukankah kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita? Ketika kita taat, Tuhan sendiri yang akan membukakan jalan bagi kita. Marilah kita kerjakan bagian kita, maka Dia akan mengerjakan bagiannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, terima kasih buat semua anugerah-Mu sampai hari ini. Kami menerima napas hidup, kesehatan dan kekuatan yang selalu baru. Karena itu biarlah kami memulai hari ini dengan mencari Tuhan dan kebenarannya, sehingga kami beroleh hati yang penuh damai dan sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ampunilah kami atas segala dosa dan kejahatan kami, serta bawalah kami hidup dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh dan di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan membagikan program layani ini kepada semua orang. Tuhan Yesus memberkati.